Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada malam hari ini kita semua berada dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa. Bahkan nikmat itu tidak diberikan kepada semua manusia, yaitu nikmat keimanan. Sebenarnya banyak pilihan yang bisa kita pilih pada malam hari ini. Ada orang yang melanjutkan akan aktivitasnya, ada orang yang memilih untuk beristirahat, tetapi kita memilih untuk duduk di rumah Allah sebagai bentuk syukur kita terhadap iman yang Allah berikan. Mengapa iman itu mesti kita syukuri? Karena memanglah pernah ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, wa su'ila Abu Hanifah ayyu dzambin akhwafu bisalabil iman. Wahai Imam Abu Hanifah, dosa apakah yang dikhawatirkan akan dapat menggoyahkan iman seseorang ketika kematian? Maka menjawab Imam Abu Hanifah, tarku syukri alal iman, meninggalkan bersyukur terhadap keimanan adalah dosa yang dikhawatirkan akan menggoyahkan iman seseorang ketika kematian. Artinya iman itu ketika tidak disyukuri, maka akan dikhawatirkan membuat goyahnya iman manusia. Maka bukti iman itu kita syukuri, hadirlah kita pada malam hari ini beribadah di rumahnya. Karena memang setiap kalimat iman selalu disandingkan oleh Allah dengan amal saleh. Kemudian salawat dan salam bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah kita menjadi umat yang paling mulia. Saking mulianya itu Rasulullah, diperjelaslah keturunannya sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Makanya saking mulianya itu Rasulullah, tak kala Nabi Adam pernah berucap, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa engkau iri kepada umat Nabi Muhammad, wahai Adam? Yang pertama kata Nabi Adam, ketika aku berbuat satu kesalahan, maka Allah pisahkan aku dengan istriku, kata Nabi Adam. Sementara umat Nabi Muhammad banyak ia berbuat dosa dan kesalahan, Allah tidak pisahkan ia dengan keluarga-keluarganya. Begitu juga kata Nabi Adam, ketika aku berbuat satu kesalahan, maka dosaku baru diampuni tak kala aku berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Sementara umat Nabi Muhammad dimanapun ia bertaubat, yang taubatnya pasti diterima. Sehingga inilah kelebihan kita. Kenapa kita mulia? Karena beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutlah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, engkaulah umat yang terbaik, kata Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melihat sedikit akan bagaimanakah agar salat yang kita tunaikan itu memang memperoleh akan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita melihat akan pahala-pahala di balik daripada salat,
Bisa nanti dibuka di Quran surat ke-29 ayat 45, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar, bahwa salat itu akan mampu merubah akhlakmu menjadi lebih baik. Ada pula manfaat salat selanjutnya di Quran surat ketiga ayat 38 sampai 39. Tak kala Nabi Zakaria dikabulkan doanya ketika beliau menunaikan ibadah salat. Begitu juga nanti di Quran surat 20 ayat 14, aqimis salah lidzikri, dirikan salat itu untuk mengingatku. Ketika seorang hamba mengingat Allah, maka Allah juga akan ingat kepadanya. Ada pula manfaat selanjutnya di Quran surat ke-65 At-Talaq ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Maka orang yang bertakwa, pembuktian takwa itu dengan salat, maka ia akan diberikan rezeki dari yang tidak mereka sangka-sangka. Dan puncak dari salat itu ada di Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2-nya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kapan orang tadi beruntung? Di ayat yang kedua, ketika mereka menunaikan ibadah salat dengan khusyuknya, kata Allah. Jadi semua keutamaan salat tadi baru didapatkan ketika ada kunci. Apa kuncinya? Khusyuk di dalam salat. Inilah yang akan kita lihat, bagaimana menggambarkan dan menggapai akan kekhusyukan dalam salat itu. Walaupun kalau salat kita tidak khusyuk, tidak membatalkan, tetapi ini yang disebut kemudian di dalam musnadnya Imam Ahmad, bahwa ada setiap hamba-hamba Allah salat, mereka dapat pahala setengah, ada yang dapat pahala seperempat, ada yang dapat pahala seperenam dan seperdelapan. Bertanya orang ke Nabi, kenapa berbeza begitu pahalanya ya Rasulullah? Ada yang dapat pahala penuh, ada yang dapat pahala setengah, seperempat, seperenam. Menjawab Rasulullah, tergantung dari kekhusyukan ia di dalam salatnya. Jadi apa fungsi khusyuk? Untuk menambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kepada kita bapak dan ibu, tidak ada di antara kita yang ingin dapat pahala setengah, tidak ada. Setiap daripada kita pasti menginginkan akan pahala yang full, tapi syaratnya kata Allah, engkau kejar akan khusyuk di dalam ibadah salatmu. Lalu bagaimana cara untuk menggapai akan kekhusyukan dalam ibadah salat tersebut? Maka berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dirincilah kemudian oleh para ulama. Ternyata untuk menggapai salat yang khusyuk ada 3 caranya. Yang pertama sebelum salat, yang kedua saat sedang salat, dan yang ketiga setelah dari salat. Jadi untuk menggapai khusyuk itu tidak cuma hanya di dalam salat, tapi mesti dimulai semenjak salat, lalu dipakaikan di dalam salat dan dilanjutkan setelah salat. Barulah engkau memperoleh akan kekhusyukan, kata Allah. Apa yang pertama sebelum salat? Yang harus dilakukan supaya salat kita itu khusyuk. Sebelum salat, kata Allah, buka Quran surat ke-5 Al-Maidah pada ayat yang ke-6, idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. Ketika engkau hendak menunaikan ibadah salat, maka sempurnakan wudukmu terlebih dahulu. Apa maknanya? Tidak akan pernah sempurna ibadah salat dan tidak akan pernah diterima ibadah salat sepanjang taharahnya belum benar. Makanya dalam kitab-kitab fikih bapak dan ibu, pembahasan pertama itu pasti tentang taharah. Jadi pasti taharah dulu, dikaji dulu airnya air yang boleh dipakai, air yang tidak boleh dipakai. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dibagi air tu kepada 4. Dan pertama ada air suci mensucikan,
dikenal dengan istilah air mutlak. Berapa jenis air mutlak? Ada 7. Gampang cara mengingatnya. Setiap nan turun dari langit, setiap nan muncul dari bumi, itu pada dasarnya suci dan mensucikan. Yang turun dari langit ada air hujan, ada air salju, ada air es. Nan muncul dari bumi ada laut, danau, mata air, sungai. 7 air itu pada dasarnya suci dan bisa mensucikan. Tapi ada kala air suci mensucikan itu berubah menjadi jenis yang kedua, disebutlah kemudian dengan air suci tapi tidak mensucikan. Terbagi kepada 2. Nan pertama ada mustakmal, yang kedua ada mutaghayyir namanya. Anan mustakmal. Kita ambil contoh Bapak dan Ibu. Kita punya air 1 ember, ndak sampai 2 kulah. Ketika airnya tidak sampai 2 kulah, lalu kita berwuduk, diambil air tadi pakai gayung, disiram ke wajah. Pas kita menyiram ke wajah, terperciklah sedikit masuk ke dalam ember. Masih boleh tidak dipakai Bapak dan Ibu? Masih boleh tidak dipakai? Kita berwuduk, diambil air dengan gayung, pas membasuh wajah, ternyata terpercik sedikit masuk ke dalam ember tadi. Mustakmal atau tidak? Mustakmal. Maka untuk mencek mustakmal atau tidak gampang. Bagaimana caranya? Andai percikan tadi banyak sehingga menurut kita ada perubahan dalam air, makanya langsung jadi mustakmal dan tidak bisa dipakai untuk berwuduk. Tapi kalau percikannya cuma sedikit dan tidak ada pengaruh menurut kita, sama seperti air teh. Kalau dipercikkan air teh, ada tak pengaruhnya Pak Niu? Kan tidak ada. Maka sepanjang tidak ada pengaruhnya, maka tidak mustakmal. Ada pula jenis kedua, mutaghayyir. Apa makna mutaghayyir? Kok air putih dicampur dengan teh, suci tak Bapak Niu? Suci, tapi bisa tak mensucikan? Tak bisa. Tunan mutaghayyir namanya. Lalu ada jenis ketiga, disebut dengan air musyammas, nan dipanaskan oleh cahaya matahari. Apa hukumnya? Makruh kecil ulama. Jadi air dipanaskan matahari makruh. Kini kan ada di teh rumah gitu kan ada galon-galon oren tu apa nih? Galon oren ada di atas rumah. Lalu hari siang-siang panas terik, sehingga ditembaknya lah dek panas cahaya matahari, panas air di dalam galon oren tadi, dipakai berwuduk. Boleh apa tidak Bapak dan Ibu? Boleh apa tidak? Tapi pernah kita jumpai, pernah tak kita jumpai pas zuhur kita salat dibuka air keran, ternyata agak angin airnya seketik. Pernah tak kita jumpai? Pernah. Maka musyammas atau tidak? Karena air musyammas tu air yang dipanaskan matahari, hukumnya makruh. Kini kita punya galon oren di atas rumah, dipanaskan dek matahari siang-siang hari, pas salat zuhur kita buka kerannya, ternyata panas airnya. Boleh tak dipakai wuduk Bapak dan Ibu? Boleh apa tidak? Ini kan dua saja Pak Ibu jawabannya. Boleh atau tidak? Kan tinggal jawab saja. Boleh, kalau tidak, tidak. Akan itu saja. Boleh apa tidak? Boleh. Bukan musyammas. Kenapa bukan musyammas Bapak Ibu? Bukankah musyammas tu yang dipanaskan matahari? Yang tadi itu tidak dipanaskan matahari. Dipanaskan matahari. Musyammas apa tidak? Ternyata ada syaratnya. Yang dikatakan air musyammas, selain air itu dipanaskan oleh cahaya matahari, yang wadah air tersebut terbuat dari besi, tembaga, logam, perak dan sejenisnya. Jadi wadah tempat penyimpan airnya terbuat dari besi, logam, perak dan sejenisnya.
Kalau wadahnya terbuat dari besi, logam perak dan sejenisnya, dipanaskan dek cahaya matahari, baru itu nan disebut dengan musyammas, makruh dipakai. Sementara kalau galon-galon oren di atas rumah itu kan bukan dari besi, tapi dari plastik, sehingga tidak dikategorikan dengan air musyammas. Dan andai kita punya tempat air terbuat dari besi, dipanaskan oleh matahari, musyammas, iya, tapi jangan langsung buang airnya, karena air yang dipanaskan matahari bisa hilang makruhnya. Kapan hilang makruhnya? Ketika airnya dingin kembali. Jadi kalau kita punya tempat air dari besi, siang-siang panas, kan tiba maghrib kan dingin balik, maka ketika dingin maka boleh kembali dipakai, tidak makruh tu musyammas. Ada pula jenis air keempat disebut dengan mutanajjis. Apa itu mutanajjis? Air yang bercampur dengan najis. Kalau lebih dari 2 kulah, berapa itu 2 kulah? Ada yang mengatakan sekitar 215 liter. Atau kita buat sajalah bak kecil, tingginya 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, isi air penuh-penuh, itulah 2 kulah. Kita punya bak kecil tapi tidak sampai 2 kulah. Apa yang jadi masalah? Biasanya bapak dan ibu, kita kan temukan ada di depan-depan tempat berwuduk, kadang dibuatkan tempat pencuci kaki, tempat nyuci kaki. Kalau airnya ada air masuk, ada air keluar, silahkan pijakkan kaki ke dalam, tidak masalah, karena airnya mengalir. Tapi kalau airnya tergenang, tidak ada air masuk, tidak ada air keluar, maka setelah berwuduk kalau bisa hindari memasuki kaki ke dalam. Kenapa dengan demikian? Andai ada kaki orang bernajis, dipijaknya ke dalam, maka air dalam yang tergenang tadi bernajis, sehingga kita siap berwuduk, dipijakkan pula kaki ke situ, maka bernajis pula kaki kita. Bolehkah dibawa salat? Tidak boleh. Maka bagaimana caranya? Kalau bisa longkangi, bisa longkangi. Oh, tapi kan segadang tu kan tak bisa pula kami melongkangi. Apa pula caranya? Maka ada cara yang lain. Bapak ibu bawa air 1 gayung dari dalam. Sudah dibawa air 1 gayung dari dalam, pijakanlah kaki ke situ. Setelah dipijakkan, siram kaki dengan air segayung tadi, menghilangkan andai ada bernajis. Tu air yang mutanajjis, tu jenisnya. Lalu air mana yang boleh dipakai untuk bersuci? Cuma jenis pertama, air yang suci lagi mensucikan. Ketika airnya lah jelas, yaitu air suci mensucikan, maka air tersebut dipergunakanlah untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi, lalu menghilangkan hadas kecil dengan berwuduk. Kini kita lihat, sepanjang mandi wajibnya belum benar, maka salatnya tidak akan pernah sah. Kini kira-kira bapak dan ibu, apa bedanya mandi biasa dengan mandi wajib? Apa bedanya bapak dan ibu? Beda mandi wajib dengan mandi biasa. Pertama ada niat. Yang kedua pakai wuduk. Yang ketiga, kita mandi jongkok atau berdiri bapak dan ibu? Mandinya jongkok apa berdiri? Mandi wajib. Mandi wajib, mandi besar tu jongkok atau berdiri? Nanti kita terangkan kenapa kami tanyakan jongkok atau berdiri. Maka ternyata bagaimanakah cara mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan kemudian oleh Nabi dalam beberapa hadisnya. Yang pertama nanti ditemukan dalam riwayat Aisyah, dan kedua dalam riwayat Ibnu Abbas. Bagaimana cara mandi wajibnya Rasulullah? Beliau pertama memulai dengan faghasala yadayhi,
membasuh tangan dulu. Itu mandi wajib Rasulullah, dibasuh tangan. Setelah beliau membasuh tangan, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau ambil air dengan tangan kanan, tangan kiri mohon maaf membersihkan tempat buang air kecil dan buang air besar. Itu yang disebut dengan istilah istinja namanya. Membersihkan buang air kecil, buang air besar, dibersihkan. Yang penting Bapak dan Ibu, secara zahir asal bersih tempat buang air kecil, bersih buang air besar kan sah. Tapi kami dapat ilmu dari guru kami. Beliau tu orang Minangkabau, tapi beliau netap di Makassar. Dapat kaji di Makassar. Dan kaji dari Makassar itu pun asalnya pun juga dari Minangkabau. Apa itu kata beliau? Saat kita salat, yang kita hadapkan kepada Allah zahir atau batin Bapak dan Ibu? Yang kita hadapkan saat salat tu zahir atau batin? Zahir, batin. Kan zahirnya kita hadapkan, batinnya kita hadapkan. Karena yang dihadapkan zahir dan batin, maka mesti suci lahir dan batin. Bagaimana sucinya lahir dan batin? Di samping kita beristinja seperti biasa, tapi diberikan petunjuk oleh beliau, istinja membersihkan yang batin. Ba'a caranya? Ada 5 jari kita berfungsi kelima-limanya. Nan pertama, jari manis. Guna jari manis itu membersihkan tempat buang air besar. Jadi ketika mohon maaf Bapak Ibu, kita kalau menjongkok kan tempat buang air besar tu agak terbuka. Maka mesti dibersihkan. Boleh dibersihkan awal dengan telapak tangan, tapi nanti terakhir dengan jari manis, ditahan dengan jari tengah, gosokkan di lubang yang terbuka itu. Karena khawatir kita di lubang yang terbuka tu masih tersisa najisnya seketik, maka dibersihkan dengan itu. Pernah tak Bapak Ibu caliak? Pernah atau tidak? Yang lubang buang air gadang tu pernah tak dicaliak? Tak. Makanya kata guru kami, cuba caliak sekali-sekali biar jalih mah yang dibersihkan. Ba'a caranya buya? Kami tanyakan ke beliau, baca cara mencaliaknya buya? Letakkan camin di bawah cik beliau. Itu caranya, letakkan camin di bawah. Lalu ketikalah nampak dibersihkan, digosokkan, tu fungsi jari manis. Yang kedua ada telunjuk. Guna telunjuk membersihkan tempat buang air kecil. Kalau bagi kita laki-laki, ujungnya setelah dibasuh, ujungnya bersihkan dengan telunjuk. Karena dibalik yang ujung sedikit, mana tahu ada najis yang tertinggal. Lalu ada jari tengah. Gunanya jari tengah itu membersihkan belahan paha. Jadi belahan paha disiram, gosok dengan jari tengah. Lalu kelingking, tugasnya membersihkan di bawah ari-ari, di bawah pusat, gosokkan. Dan ada jempol, tugas jempol 2, membersihkan pusat, lalu membersihkan tulang sulbi bagian belakang. Kenapa dibersihkan tulang sulbi? Kan di dalam Al-Quran disebutkan bahawa manusia pada hari akhir akan dibangkit nanti dari tulang sulbinya. Karena satu-satunya tulang yang tidak akan pernah hancur adalah tulang sulbi. Dari situ manusia dibangkit. Kalau tidak bersih tulang sulbinya, tidak akan bersihnya dibangkit oleh Allah. Tapi kalau bersih, maka bersihkan, gosok dengan jempol tadi, pusik cik. Sehingga kata beliau, kalau orang bersuci pakai 5 jari tadi, buktinya mengkilik pusiknya. Kalau pusik awak mengkilik tak apa ni? Tak usah dijawab. Nanti saya caliak di rumah masing-masing. Tak usah jawab sekarang. Nanti saya caliak mengkilik apa tidak. Itu kan gambarannya. Disitulah gambarannya. Maka setelah Nabi membersihkan tempat buang air kecil, buang air besar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Masih dalam riwayat Aisyah, Nabi membasuh tangannya kembali. Karena sudah memegang buang air kecil, buang air besar. Setelah itu, apa ya Rasulullah? Maka Nabi menyebut summa yatawadda.
Kemudian beliau berwuduk seperti berwuduk akan salat. Diwuduk dulu. Setelah beliau berwuduk, kemudian beliau ambil air dengan jari-jarinya sedikit, lalu beliau selang-seringi ke rambut beliau. Ambil air, selang-selingi. Ambil air, selang-selingi. Gunanya apa? Supaya air tu meresap sampai ke kulit rambut kita semuanya. Karena dikhawatirkan, mana tahu mandinya pagi-pagi dingin, sehingga kita siram 3 kali. Andai tidak sampai air tu ke kulit kepala, belum sah mandi wajibnya dan tidak pernah sah salatnya. Makanya khusus bagi ibu-ibu, karena rambutnya panjang, maka selang-selingi dengan jari-jari supaya tembus air tu sampai ke kulit rambut tadi. Dan bagi bapa dan ibu, tapi terkhusus ibu-ibu, sepanjang masa kita tidak suci, misal dalam masa haid ibu-ibu kami, maka sepanjang dalam masa haid tersebut ada rambut yang rontok kita ketahui, ada kuku yang terpotong kita ketahui, maka jangan dibuang rambut rontok dan kuku tadi itu. Bagaimana caranya? Kumpulkan rambut yang rontok, kumpulkan kuku yang terpotong, nanti pas mandi wajib ikut sertakan rambut dan kuku itu mandi. Kenapa dengan demikian? Andai ada rambut yang rontok, kita dalam masa tidak suci, lalu kita biarkan begitu saja, maka rambut dan yang lain tersebut akan menuntut di akhirat, kenapa tidak engkau sucikan aku di atas dunia terlebih dahulu? Makanya hati-hati dalam masa tidak suci. Setelah itu barulah definisi mandi di dalam kitab-kitab fikih. Sailanul ma'ala badani biniyatin makhsusah. Barulah dialirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang tertentu. Tu silahkan bagaimanapun caranya. Kok disiramkan dengan air setangki langsung tak masalah. Atau misalkan kok langsung meloncek saja kita katabek, tak masalah. Tak masalah ke kolam. Yang penting air masuk basah semua tubuh. Tapi bagaimana caranya? Tu cara awal. Basuh tangan dulu. Setelah basuh tangan terlebih dahulu, lalu bersihkan tempat buang air kecil, buang air besar. Kemudian Nabi memulai basuh tangan kembali, berwuduk. Kemudian Rasulullah setelah berwuduk baru beliau menyelang-nyelingi air di rambut-rambut beliau, baru beliau siramkan air ke seluruh tubuhnya. Pakai berwudukkah kami kembali? Nyos tergantung. Kalau seandainya wuduk yang di awal tadi batal, kita ke salat, maka mesti wuduk lagi. Tapi kalau tidak batal wuduk yang di awal, maka tidak perlu kembali diulang wuduknya. Itu mandi wajib. Setelah menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib, ada pula menghilangkan hadas kecil. Dengan apa menghilangkan hadas kecil? Menghilangkan hadas kecil dengan berwuduk. Bagaimana cara berwuduknya Rasulullah? Sederhana. Kita ambil berwuduk yang wajib-wajib saja. Di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum." Maka yang pertama, basuhlah wajahmu. Ma batasan wajah Bapak dan Ibu? Dari atas tempat tumbuh rambut, bagian bawah pertemuan dua tulang dagu, yang kanan kiri paku telinga batasannya. Itu yang wajah. Makanya khusus untuk ibu-ibu kami dan juga untuk bapak-bapak kami, nanti tolong sampaikan di rumah ke semua saudara perempuan kita, baik itu ke istri kah maupun ke anak perempuan kah. Apa itu? Karena di dalam fikih batasan wajah dari tumbuh rambut sampai dagu, koyang dagu, pertemuan dua tulang dalam kitab fikih tempat daging tumbuhnya gigi. Ketika ini yang dagu, iko dagu ndak Bapak dan Ibu? Dagu apa ndak Bapak dan Ibu? Susah pula menunjuk anak awak dia ndak bali ya. Dagu apa tidak? Tidak. Makanya bagi perempuan kalau pakai mukena bedakan dengan pakai jilbab. Kalau jilbab kan biasanya ke belakang sehingga nampak sedikit. Kalau pakai mukena, geser mukena ke depan.
Andainya terletak di belakang, nampak yang sedikit ini bukan wajah. Sementara bagi perempuan yang aurat kecuali wajah dan telapak tangan, maka nampak yang sedikit berarti auratnya nampak dalam salat. Maka sahkah salatnya? Tidak. Sampaikan di bapak-bapak kami kepada saudara perempuan, anak perempuannya di rumah. Itu pesan guru kami pertama kami masuk pondok. Pesan beliau, tolong ajarkan ke anak perempuan sadalahnya. Nanti dimanapun hadir, sampaikan itu ke cik beliau. Diikuti alhamdulillah, tidak diikuti maka hutang pun lepas ke cik beliau. Maka ajarkan itu. Bagaimana cara membasuh wajah? Nabi cara membasuh wajah sebenarnya secara umum, asal wajah tu kanai basah semuanya, sah wuduknya. Tapi bagaimana cara berwuduknya Rasulullah? Beliau tampung air di tangan beliau pakai bejana, ditampung air di tangan, diletakkan ke bagian wajah. Yang fungsi jempol, ke fungsi jempol, ke fungsi jempol. Ketika fungsi jempol di bagian samping, maka letakkan di atas. Nanti yang telunjuk tugasnya membersihkan mata. Tarik ke bawah. Kalau ada yang punya jenggot, bersihkan langsung. Kalau yang berjenggot, itu cara Rasulullah. Jadi diambil air ke wajah, yang jempol tugasnya di bagian sini wajah, bagian kanan, kiri kanan wajah, sementara telunjuk tugas membersihkan mata. Jadi diambil air, letak ke bagian wajah, bersihkan mata, tarik habis sampai ke bawah. Yang ada jenggot, bersihkan jenggotnya. Itu caranya, itu cara Rasulullah. Lalu lanjut ayatnya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tanganmu hingga siku. Kalau basuh tangan hingga siku berarti mulainya dari mana Bapak dan Ibu? Dari ujung jari sampai ke siku. Kini kita rubah dari siku ke jari. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak Bapak dan Ibu? Mungkin keran kita rendah. Jadi kalau keran rendah kan sulit gitu. Makanya gituan seleh. Boleh apa tidak dari siku ke jari? Boleh. Tapi ayatnya tadi berkata wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu hingga siku. Berarti mulai dari jari. Kata Al-Quran, kini wa rubah dari siku ke jari. Boleh tak Bapak dan Ibu? Boleh pun tak? Tak. Tapi pernah awak lakukan? Pernah. Itu pula anehnya. Nya tak boleh tapi pernah dilakukan. Jadi boleh apa tidak? Alah, mulai bimbang lah. Boleh apa tidak? Maka di situ nanti ulama berbeda di dalam menafsirkan makna ila dalam Quran. Wa aidiyakum ila. Ada ulama yang menafsirkan ila dengan makna hingga, ada pula yang menafsirkan dengan makna min, boleh dari. Jadi ada yang memaknai dari jari sampai siku dengan hingga, ada pula yang memaknai dengan min, boleh dari. Boleh dari siku ke jari, boleh dari jari ke siku. Tapi yang lebih afdal dari jari ke siku. Tapi kalau dari siku kemari boleh tak? Boleh, tak masalah. Wamsahu biru'usikum, yang ketiga, sapu kepalamu. Sapunya silahkan. Dalam berbeda mazhab, ada yang nyapunya cuma sedikit, ada yang nyapunya setengah, ada pula yang nyapunya langsung belakang, ada yang pula ditarik. Dalam mazhab Maliki tarik ke depan balik. Jadi dari belakang tarik ke depan balik. Ada pula yang nyapu langsung dengan telinga. Tapi dalam mazhab Syafi'i cuma sedikit saja. Sedikit, tak masalah. Bahkan ada pula dalam pendapat mazhab Syafi'i, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan 3 helai rambut. Itu sebahagian ulama. Karena kan kalau 3 helai rambut kan susah pula Bapak ni. Tak mungkin lepas ambil salai-salai. Ambil salai-salai kan tak mungkin macam itu. Makanya paling kurang sedikit. Itu tak masalah. Sebenarnya ayat tersebut kenapa pakai huruf ba di depannya? Wamsahu
bi ru'usikum. Kenapa ada huruf ba? Ba tu dalam kaidah ilmu bahasa Arab setidaknya ada 16 makna. Apa gunanya? Memberikan kemudahan bagi perempuan. Andai ibu-ibu kami berwuduk di tempat yang terbuka, tempat umum, sementara rambutnya adalah aurat, maka cukup diambil air, basahkan saja sedikit belakanglah jadi. Atau buka jilbab depan, masukkan saja tangan untuk rambut sedikit, sah wuduknya. Makanya saking hebatnya bahasa Al-Quran, maka diagih Allah huruf ba di depannya. Itu kehebatan bahasa Quran. Lalu setelah daripada itu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu hingga mata kaki. Bagaimana cara membasuhnya Rasulullah? Dibasuh bagian depan, diputar basuh bagian belakang sampai mata kaki, lalu ambil kelingking tangan kiri, selang-selingi jari-jari kaki. Itu prakteknya. Kenapa ke kelingking? Tak bolehkah jempol? Boleh, tapi kalau jempol kan gadang mana masuk ke jari-jari. Makanya kelingking saja. Itu cara praktiknya. Setelah membasuh kaki, jangan lupa tutup dengan doa. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doanya Bapak Ibu. Ya apa tidak? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttatahhirina. Kami cuma ngetes saja mana tawan sedang ngantuk. Biasanya kalau ngantuk-ngantuk dicuba model itu. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma barik lana, dek matunya berat, bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttatahhirina. Kenapa doanya minta taubat? Karena hakikat wuduk tidak cuma membasuh yang zahir, tapi juga membasuh yang batinnya. Maka di basuh yang batinnya ada doa setiap satu-satu basuhan. Di basuh wajah ada doanya, kumur-kumur kita ada doanya, hidung ada doanya, tangan ada doa, kaki ada doanya. Tapi itulah yang kami lupa membawa tadi dari Bukit Tinggi. Kamilah nulis doa-doanya, setiap doa-doa membasuh kumur-kumurkah maupun istinsyakkah maupun kini basuh wajah tangan lah, kami tuliskan doa-doanya tapi lupa membawanya. InsyaAllah lah nanti kapan kami kemari lagi kami bawakan, nanti bisa dihafal. Jadi saat kita berwuduk tidak cuma membasuh biasa, tapi ada basuhan sambil doa. Makanya doa setelahnya adalah bertaubat, sehingga dari bersih tadi, dari berwuduk tadi, bersihlah zahir dan batinnya. Makanya itu kecek Nabi bahawa umatku akan datang pada hari kiamat dengan gurra. Apa itu gurra? Bintik-bintik di wajahnya bersinar cahaya. Apa itu ya Rasulullah? Min asaril wudu, daripada bekas-bekas wuduknya. Tapi kapan bekas wuduk itu akan menjadi sinar? Ketikanya berwuduk tapi disertai dengan doa tak kala membasuh anggota tubuh tadi. InsyaAllah nanti kami kirimkan atau kami bawakan pas kami datang kemari. Itulah persiapan sebelum salat untuk menggapai salat yang khusyuk. Belum nanti saat sedang salat, belum nanti setelah dari salat. Berhubung kini waktu isya kita lah masuk, nanti bapak dan ibu kita minta kesepakatan saja setelah isya dilanjutkan atau tidak. Karena masih satu pembahasan sebelum salat. Nanti ada di saat salat apa pula caranya supaya khusyuk, setelah salat apa pula. Dilanjutkan atau tidak. Tak lama-lama kalau dilanjutkan, paling-paling sampai selesai. Dilanjut tanda apa ni Bung? Kalau lanjut siap salat isya kita lanjutkan sedikit, tak banyak. Tapi kalau tidak kesepakatannya, tak masalah, siap isya pulang kita lagi. Lanjut tanda apa ni Bung? Siapa yang ingin lanjut, lanjut saja. Siapa yang tidak, kita beri kebebasan saja. Itulah mungkin bapak dan ibu, kan waktu isya kita masuk, mungkin salat terlebih dahulu. Itulah mengambil kekhusyukan sebelum salatnya. Terlebih dan terkurang mohon maaf, al-fakir ad-da'if ilallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.